Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wiguna. Di sini saya akan mempresentasikan Insight and Summary Manajemen Risiko Bisnis. Dalam Insight and Summary ini, saya akan membahas manajemen risiko, teknik penilaian risiko, perubahan tingkat suku bunga, risiko valuta asing, manajemen risiko angka 3, risiko operasional, risiko pasar dan risiko kredit, serta yang terakhir risiko perbankan dan risiko likuiditas. Yang pertama ada manajemen risiko. Definisi manajemen risiko. Risiko adalah suatu penyimpangan, baik positif maupun negatif dari tujuan atau sasaran, maupun hasil yang diharapkan karena adanya ketidakpastian, menurut ISO 31000-2018. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Selanjutnya ada tujuan manajemen risiko. Di sini ada 6. Yang pertama melindungi perusahaan, yang kedua membantu pembuatan kerangka kerja, yang ketiga mendorong manajemen agar proaktif, yang keempat sebagai peringatan untuk berhati-hati, yang kelima meningkatkan kinerja perusahaan, dan yang keenam sosialisasi manajemen risiko. Kemudian jenis risiko dalam konteks bisnis. Yang pertama, risiko strategi, yang kedua risiko operasional, yang ketiga risiko reputasi, yang keempat risiko keuangan, dan yang kelima risiko hukum dan kepatuhan. Selanjutnya, mengelola risiko perusahaan menurut ISO 2018. Yang pertama, mengelola risiko bersifat berulang dan membantu organisasi dalam menetapkan strategi, mencapai tujuan, dan membuat keputusan berdasarkan informasi. Yang kedua, mengelola risiko adalah bagian dari tata kelola perusahaan, kepemimpinan, dan dasar bagaimana organisasi dikelola di semua ketingkatan. Yang ketiga, manajemen risiko berkontribusi pada peningkatan sistem manajemen. Yang keempat, mengelola risiko adalah bagian dari semua aktivitas yang terkait organisasi dan termasuk interaksi dengan pemangku kepentingan. Yang kelima, mengelola risiko mempertimbangkan konteks eksternal dan internal organisasi termasuk perilaku manusia dan faktor budaya. Serta yang terakhir, mengelola risiko didasarkan pada prinsip, kerangka kerja, dan proses. Pembahasan kedua yaitu teknik penilaian risiko. Penilaian risiko adalah tahap awal dalam teknik penilaian risiko. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi potensi risiko yang dapat terjadi pada suatu proyek atau kegiatan. Dalam menganalisis suatu risiko, terdapat standar yang bisa dipakai sebagai acuan. Salah satunya ialah standar AS NJS 4360 yang membuat peringkat risiko sebagai berikut. E yaitu extreme risk, sangat berisiko, segera cepatnya dibutuhkan tindakan. Yang kedua H, high risk, risiko yang besar dibutuhkan perhatian dari manajemen puncak. Yang ketiga moderate risk, risiko sedang, dibutuhkan sebuah tindakan agar risiko berkurang. Dan yang keempat low risk, risiko rendah masih bisa ditoleransi. Kemudian terdapat 5 fokus dan tipe penilaian risiko, yaitu risiko keselamatan, risiko kesehatan, risiko lingkungan, risiko kesejahteraan, dan risiko keuangan. Selanjutnya kemungkinan dan dampak risiko. Menurut International Organization of Standardization 2018, kemungkinan risiko mengacu pada seberapa sering risiko tersebut terjadi atau muncul. Sementara dampak risiko mengacu pada seberapa besar konsekuensi atau kerugian yang dapat ditimbulkan jika risiko tersebut terjadi. Dalam teknik penilaian risiko, kemungkinan dan dampak risiko biasanya dinilai dengan skala numerik atau kategori. Skala numerik digunakan untuk memberikan bobot pada tingkat kemungkinan dan dampak risiko, sedangkan skala kategori digunakan untuk menggambarkan tingkat risiko secara umum. Selanjutnya penanganan risiko ada 4. Yang pertama itu menghindari risiko, yang kedua mengalihkan risiko, yang ketiga mengurangi risiko, dan yang keempat menerima risiko. Kemudian pemetaan risiko. Pemetaan risiko adalah salah satu teknik dalam penilaian risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko dengan memetakan kemungkinan terjadinya suatu kejadian dan dampak yang mungkin timbul dari kejadian tersebut. Pemetaan risiko dilakukan dengan cara membagi kemungkinan terjadinya suatu kejadian menjadi beberapa kategori, misalnya tinggi, sedang, atau rendah. Selanjutnya, dampak dari kejadian tersebut juga dibagi menjadi beberapa kategori, seperti berdampak besar, sedang, atau kecil. Pemetaan risiko dapat dilakukan secara kualitatif
kualitatif atau kuantitatif. Dalam pemetaan risiko kualitatif, risiko dinilai berdasarkan penilaian subjektif dan pengalaman para ahli. Sedangkan dalam pemetaan risiko kuantitatif, risiko dinilai dengan menggunakan data dan analisis statistik. Pembahasan ketiga tentang manajemen risiko perubahan tingkat suku bunga. Manajemen risiko dalam operasional bank meliputi identifikasi risiko, pengukuran dan penilaian, dan tujuannya adalah untuk meminimalkan efek negatif risiko terhadap hasil keuangan dan modal bank. Bank wajib membentuk unit organisasi khusus untuk tujuan manajemen risiko. Risiko bank yang terbesar dalam operasinya adalah risiko pasar, yang terdiri dari risiko suku bunga, risiko valuta asing, risiko dari perubahan harga pasar sekuritas, derivatif keuangan, dan komoditas. Kemudian risiko kredit, risiko likuiditas, risiko eksposur, risiko investasi, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko strategis. Selanjutnya, risiko tingkat bunga. Risiko suku bunga adalah risiko efek negatif pada hasil keuangan dan modal bank yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Tujuan yang menyeluruh dari manajemen risiko suku bunga adalah untuk memastikan mekanisme arus kas yang besar tanpa adanya ketidaksesuaian dalam aset dan kewajiban segmen. Jenis risikonya terdiri dari 5, yaitu risiko kurva hasil, risiko pilihan bawaan, risiko investasi ulang, risiko repricing, dan risiko dasar. Kemudian model pengelolaan risiko. Model penentuan harga kembali atau kesenjangan pendanaan secara esensial adalah analisis arus kas akuntansi nilai buku atas pendapatan bunga yang dihasilkan atas aset-aset lembaga keuangan dan beban bunga yang dibayar atas kewajiban-kewajibannya atau pendapatan bunga bersih selama beberapa periode khusus. Fed mewajibkan bank-bank untuk melaporkan secara triwulanan kesenjangan untuk aset-aset dan kewajiban dengan maturitas yang diklasifikasikan dengan cara tertentu. Dengan ketentuan tersebut, bank melaporkan kesenjangan dalam masing-masing kelompok maturitas dengan menghitung sensitivitas tingkat bunga dari masing-masing aset dalam atau RSA dan masing-masing kewajiban atau RSL dalam neracanya. Pembahasan keempat yaitu tentang risiko valuta asing. Pengertian risiko PALAS, pasar uang di Indonesia masih relatif baru jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Namun, dalam perkembangan dunia sekarang ini, pasar uang di Indonesia juga ikut berkembang walau tidak semarak perkembangan pasar modal. Risiko valuta asing adalah risiko akibat adanya kemungkinan nilai mata uang yang mendominasi aktiva atau kekayaan perusahaan berfluktuasi. Tujuan yang menyeluruh dari manajemen risiko suku bunga adalah untuk memastikan mekanisme arus kas yang besar tanpa adanya ketidaksesuaian dalam aset dan kewajiban segmen. Selanjutnya, tujuan pasar uang. Tujuan pihak yang menghimpun dana di pasar uang yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek seperti membayar utang jangka pendek yang akan segera jatuh tempo. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas disebabkan kekurangan uang kas. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, yaitu membayar biaya-biaya, upah karyawan, gaji, pembelian bahan baku, dan kebutuhan modal lainnya. Serta yang keempat, sedang mengalami kalah clearing. Hal ini terjadi di lembaga clearing dan harus segera dibayar. Kemudian untuk tujuan pihak yang menanamkan dana di pasar modal, yang pertama itu untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua, bermaksud membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan. Dan yang ketiga, spekulasi dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat dan dalam kondisi ekonomi tertentu. Kemudian manajemen risiko PALAS. Untuk dapat mengurangi risiko valuta asing, maka salah satu strategi yang dapat dipergunakan adalah dengan cara mengatasi exposure, yaitu seberapa jauh suatu perusahaan dipengaruhi oleh perubahan kurs PALAS secara umum yang disebabkan oleh mata uang asing. Maka dapat dilakukan hedging. Hedging adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan atau individu untuk melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang dapat berdampak negatif pada keuangan mereka. Teknik hedging pada umumnya ada 4. Yang pertama, money market hedge, yang kedua forward hedge, yang ketiga currency option hedge, dan yang keempat future hedge. Pembahasan kelima yaitu tentang manajemen risiko K3. Pengertian pelaksanaan K3. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja
melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Upaya mengendalikan atau meniadakan potensi bahaya untuk mencapai tingkat risiko yang dapat diterima dan disesuaikan dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya, Sistem Manajemen K3 atau SMK3. SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Kemudian tujuan K3 yang pertama, melindungi tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Yang ketiga, menjamin proses produksi berjalan lancar. Nah, tujuan pokok keselamatan dan kesehatan kerja adalah mencegah terjadinya kecelakaan, bahaya kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja, serta pencemaran dan lain-lain. Lalu komitmen K3. Komitmen K3 diwujudkan dalam yang pertama itu menempatkan organisasi K3 pada posisi yang menentukan keputusan pers. Yang kedua, menyediakan anggaran tenaga kerja dan sarana yang diperlukan untuk K3. Yang ketiga, menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang, dan kewajiban dalam penanganan K3. Yang keempat, perencanaan K3 yang terkoordinasi. Dan yang kelima, melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3. Selanjutnya, penetapan kebijakan K3 ada 7. Yang pertama itu disesuaikan dengan sifat dan skala risiko yang ada di perusahaan. Yang kedua, berisikan komitmen untuk perbaikan terus-menerus. Yang ketiga, berisikan komitmen untuk memenuhi peraturan undang-undang K3 dan peraturan lainnya. Yang keempat, didokumentasikan, diimplementasikan, dan dipertahankan pelaksanaannya. Yang kelima, dikomunikasikan kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan pekerja. Yang keenam, menampung keinginan interest parties. Dan yang ketujuh, dikaji secara periodik untuk menjamin agar selalu relevan dan layak bagi perusahaan. Selanjutnya, manajemen risiko dalam K3. Manajemen risiko perusahaan kaitannya dengan keselamatan dan kesehatan kerja ditujukan untuk mengelola beberapa aspek risiko. Yang pertama itu risiko terjadinya tuntutan dari pihak karyawan maupun keluarganya karena menyebabkan kematian, cedera, atau cacat. Yang kedua, risiko yang terjadi akibat tuntutan pemerintah seperti membayar denda dan hukuman penjara karena pelanggaran regulasi K3. Yang ketiga, risiko timbulnya biaya akibat munculnya kewajiban dalam menanggung biaya perawatan dan rumah sakit. Yang keempat, risiko kerugian perusahaan karena berkurangnya aktivitas produksi akibat pelanggaran regulasi K3. Pembahasan yang keenam yaitu tentang risiko operasional. Definisi risiko operasional. Risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan. Risiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol manajemen yang dilakukan oleh perusahaan. Risiko operasional sebagai risiko kerugian yang timbul dari kegagalan atau tidak memadainya proses internal, manusia dan sistem, atau kejadian-kejadian eksternal. Selanjutnya, bentuk-bentuk risiko operasional di sini ada 7. Yang pertama, risiko pada komputer. Yang kedua, kerusakan maintenance pabrik. Yang ketiga, kecelakaan kerja. Yang keempat, kesalahan dalam pembukuan. Yang kelima, globalisasi dalam konsep dan produk. Yang keenam, pegawai outsourcing. Dan yang ketujuh itu kesalahan dalam pembelian barang. Selanjutnya, pengukuran risiko operasional. Pengukuran risiko operasional dapat dilakukan dengan mendapatkan tingkatan dari setiap bentuk risiko yang terjadi, yaitu semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi kemungkinan untuk memperoleh return yang diharapkan atau actual return. Kemudian tahap evaluasi manajemen risiko operasional ada 4 tahap. Tahap pertama itu identifikasi dan pengumpulan data, tahap kedua penyusunan metrik dan tracking, tahap ketiga pengukuran, dan tahap keempat manajemen. Pembahasan ketujuh yaitu tentang risiko pasar dan risiko kredit. Pengertian risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar. Antara lain risiko berupa perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga opsi. Risiko pasar terdiri dari risiko spesifik, yaitu risiko yang timbul akibat pergerakan atas surat berharga individual yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berkaitan
dengan surat berharga atau penerbitannya, dan risiko pasar umum, yaitu risiko yang timbul akibat pergerakan harga pasar yang berpengaruh terhadap beberapa instrumen keuangan. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko pasar mencakup yang pertama itu pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, yang kedua kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, yang ketiga proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko pasar. Dan yang keempat, sistem pengendalian intern. Selanjutnya, pengertian risiko kredit. Risiko pasar adalah bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga, maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban secara tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo. Secara garis besar, risiko kredit dibagi 3, yaitu risiko default, risiko exposure, dan risiko recovery. Risiko kredit jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, risiko yang bersifat jangka pendek atau short term risk adalah risiko yang disebabkan karena ketidakmampuan suatu perusahaan memenuhi dan menyelesaikan kewajiban yang bersifat jangka pendek. Yang kedua, risiko yang bersifat jangka panjang atau long term risiko adalah ketidakmampuan suatu perusahaan menyelesaikan kewajiban jangka panjangnya. Selanjutnya, analisis risiko kredit menggunakan pedoman 3R, yaitu yang pertama return, berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan kredit yang diminta, apakah kredit tersebut bisa menghasilkan pendapatan yang memadai untuk melunasi hutang dan bunganya. Yang kedua, repayment capacity, berkaitan dengan kemampuan perusahaan mengembalikan pinjaman dan bunganya saat jatuh tempo. Yang ketiga, risk bearing ability, berkaitan dengan kemampuan perusahaan menanggung risiko kegagalan yang berhubungan dengan penggunaan kredit. Jadi, yang penting dinilai jaminan dan kredit tersebut. Kemudian, risiko kredit bagi investor. Beberapa permasalahan yang dihadapi investor akibat risiko kredit yaitu yang pertama, investor akan mengalami keterlambatan penerimaan keuntungan dalam bentuk bunga. Yang kedua, bagi pemegang obligasi, permasalahan menjadi lebih besar pada saat emiten sudah berada dalam kondisi bangkrut dan siap dilikuidasi. Dan yang ketiga, keterlambatan penerimaan keuntungan dari bunga menyebabkan permasalahan pada pihak eksternal. Pembahasan ke-8 yaitu tentang risiko perbankan dan risiko likuiditas. Pengertian risiko perbankan yaitu adalah risiko yang dihadapi oleh bank dalam menjalankan aktivitasnya, baik itu bisa diperkirakan atau tidak bisa diperkirakan. Risiko dapat berasal dari berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah, fluktuasi pasar, dan ketidakmampuan nasabah membayar kembali pinjaman. Dan dalam mengelola risiko, bank harus memiliki strategi yang tepat untuk meminimalisir dampak negatif dan harus memiliki sistem pengendalian internal agar dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan efektif. Selanjutnya, mengapa manajemen risiko diperlukan di perbankan, yaitu yang pertama, penerapan manajemen risiko menciptakan industri perbankan yang sehat dan terintegrasi. Yang kedua, peranan manajemen risiko sebagai partner dari unit bisnis dalam mencapai target usaha bank, sehingga bisnis bank dijalankan dalam koridor risiko yang tetap terkendali. Yang ketiga, penerapan manajemen risiko yang tertib akan menciptakan industri yang semakin sehat. Yang keempat, lingkungan internal dan eksternal perbankan yang berkembang disertai dengan risiko kegiatan usaha bank yang semakin kompleks menuntut bank menerapkan manajemen risiko. Yang kelima, penerapan manajemen risiko pada bank akan meningkatkan shareholder value, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai potensi kerugian di masa mendatang, serta meningkatkan daya saing bank. Kemudian yang keenam, penerapan manajemen risiko bagi Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank yang dapat mempengaruhi permodalan bank. Selanjutnya, karakteristik regulasi bank ada 3. Yang pertama itu, bank diregulasi dengan tujuan untuk melindungi nasabah dan perekonomian secara keseluruhan. Yang kedua, regulasi bank berbeda dengan regulasi pada industri lainnya karena regulasi perbankan bukan hanya pengaturan terhadap produk tetapi juga terhadap lembaga banknya itu sendiri. Dan yang ketiga, regulasi perbankan disusun lebih ketat mengingat kegagalan bank sebagian atau seluruhnya dapat menimbulkan dampak pada perekonomian secara menyeluruh, bukan hanya dampak buruk pada karyawan, pemegang saham, dan nasabah yang disebut sebagai risiko sistemik. Kemudian pengertian risiko likuiditas. Suatu risiko yang dikarenakan bank tidak dapat membayar kembali kewajiban bank karena dana arus kas dan akses lancar tanpa mengganggu aktivitas perbankan,
Hal itu disebut risiko likuiditas. Jika tiba-tiba menarik dana dari nasabah, lembaga keuangan khususnya bank harus menyediakan cadangan. Lembaga keuangan, khususnya perbankan, bisa dikatakan gagal apabila tidak bisa mempertahankan likuiditas yang memadai meskipun lembaga tersebut memiliki kualitas aset yang baik, pendapatannya kuat, serta memiliki modal yang cukup. Penyebab risiko likuiditas di sini ada 5. Yang pertama, utang perusahaan berada dalam posisi extreme leverage. Yang kedua, jumlah utang dan berbagai tagihan yang datang saat jatuh tempo sudah begitu besar. Yang ketiga, kebijakan strategi yang salah sehingga menyebabkan kerugian. Yang keempat, kepemilikan aset tidak lagi mencukupi untuk menstabilkan perusahaan. Serta yang terakhir, yang kelima, yaitu terjadi penurunan yang sistematis dan fluktuatif pada penjualan dan hasil keuntungan. Tujuan manajemen risiko likuiditas ada 4. Yang pertama, memelihara kecukupan likuiditas bank sehingga setiap waktu mampu memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo. Yang kedua, memelihara kecukupan likuiditas bank untuk mendukung pertumbuhan aset bank yang berkelanjutan. Yang ketiga, menjaga likuiditas bank pada tingkat yang optimal sehingga biaya atas pengelolaan likuiditas berada dalam batas yang dapat ditoleransi. Dan yang keempat, menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan. Mungkin sekian presentasi Insight and Summary Manajemen Risiko Bisnis dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.